Shalom, hai semua jemaat Tuhan, salam kasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa kabar semua? Puji Tuhan, sekali lagi kita dapat bertemu di dalam ibadah online kita minggu ini. Buat yang pertama kali menyertai ibadah online ini, kami di Gereja DMC Bahasa amat mengalu-alukan Anda semua. Selamat datang dan selamat beribadah bersama. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memulakan ibadah kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapa Syurgawi, Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi kami. Tuhan, pada pagi hari ini Bapa, kami datang di hadirat-Mu. Kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada pada hari ini ya Tuhan. Semuanya adalah karena kebaikan-Mu. Semuanya adalah karena anugerah-Mu Tuhan untuk setiap pribadi kami. Tuhan, saat ini Bapa, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, dimanapun setiap anak-anak-Mu berkumpul, dimanapun setiap jemaat kami berada, kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Bapa, jika ada di antara kami yang di dalam kelemahan tubuh pada saat ini, Bapa Engkau jamah, Engkau beri kesembuhan. Jika ada di antara kami yang merasa penat dan lelah, Tuhan Engkau angkat setiap keletihan kami, Engkau berikan kami kekuatan yang ekstra, sukacita yang datang daripada syurga pada saat ini. Bapa, kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sebentar Tuhan, kami mau memulakan ibadah kami menjemput Roh Kudus Tuhan hadir di dalam sepanjang ibadah ini berlangsung. Bapa, tiada lain yang kami inginkan pada hari ini Bapa, selain kami ingin duduk di kaki-Mu, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin bertemu dengan Engkau secara pribadi. Lebih daripada itu Tuhan, kami juga ingin mendengar Tuhan berbicara kepada kami melalui pujian, penyembahan, melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Roger dan saya Ibit. Kami adalah guru sekolah minggu dari DMC Bahasa. Berita baik yang kami kongsikan kepada semua, kami sangat berbangsa hati ingin mengajak adik-adik dan ibu bapa untuk mengikuti kelas sekolah minggu kami yang kami adakan setiap hari Ahad. Mesti ada yang tertanya-tanya apa yang kami lakukan sepanjang kelas ini. Nah, pasti adik-adik semua excited kan? Antara aktiviti yang kita lakukan adalah berdoa, menyanyi, bermain, belajar firman Tuhan, art and craft, dan pada akhir kelas, cikgu akan memberikan ayat hafalan.
Wow, best-nya. Tapi bagaimana cara untuk mengikuti kelas ini? Caranya sangat mudah, hanya memerlukan liputan internet dan adik-adik semua boleh sertai kelas ini secara online dengan menggunakan Zoomcast. Peringatan sekali lagi kepada adik-adik sekiranya mau mengikut. Ibu Bapak boleh menghubungi nomor yang tertera di bawah. Jom sertai kami. Jumpa lagi di Zoom pada Ahad 2:30.
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Mari kita terus memuji Tuhan. Kita naikkan lagu dengan gambus dan kecapi. Mari kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua bergoyang. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah.
Kami mau seperti Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi seperti Engkau. Tuhan yang beriman. Angkat suaramu dimanapun Engkau berada pada saat ini. Nyatakan isimu di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita menaikkan lagu sekali lagi. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu
Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Amen. Amen. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita pada minggu ini. Ada dua perkara yang ingin kita doakan. Yang pertama, kita ingin berdoa untuk negara Malaysia sendiri, khususnya di dalam fasa pemulihan ini ya. Dan kita juga ingin berdoa untuk keadaan ekonomi negara kita. Perkara doa yang kedua adalah kita ingin berdoa untuk negara Brazil, di mana negara ini merupakan negara kedua tertinggi yang dijangkiti oleh COVID-19 ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sangat mengasihi kami. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa hari ini kerana keadaan negara Malaysia yang semakin pulih. Kami ingin terus melihat kepadamu ya Tuhan. Kami ingin terus berharap Tuhan Engkau melakukan pemulihan total Bapa ke dalam negara kami. Bapa, kami berdoa ya Bapa agar semua yang masih sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Engkau akan menghapuskan seluruh Tuhan 100% wabak ini Tuhan di dalam negara kami. Bapa, saat kami berada di dalam fasa pemulihan ini ya Tuhan, kami berdoa rakyat Malaysia akan terus menjadi rakyat yang bertanggung jawab, yang mengamalkan nilai-nilai Tuhan yang sesuai ya Tuhan dengan fasa pemulihan ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk keadaan ekonomi negara kami. Bapa, kami berdoa Tuhan campur tangan-Mu. Tuhan, saat ini Bapa, setiap bisnes perniagaan yang telah mulai beroperasi, kami berdoa Tuhan membuka pintu-pintu berkat, mencurahkan berkat-Mu Tuhan di dalam setiap bisnes di negara kami. Bahkan untuk setiap penduduk yang sedang kehilangan pekerjaan, kami berdoa Tuhan Engkau membukakan pintu untuk mereka sehingga mereka akan mendapat pekerjaan yang baik, yang baru Tuhan di dalam tempo ini Bapa Syurgawi. Tuhan, saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa untuk negara Brazil. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menunjukkan belas kasih-Mu Tuhan dalam negara ini, sebagaimana Tuhan membantu memulihkan keadaan di Malaysia. Begitu juga Tuhan boleh melakukan perkara yang sama di Brazil. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengisytiharkan kesembuhan total. Kami mengisytiharkan pemulihan untuk negara Brazil Bapa. Bahkan untuk setiap rakyat penduduk yang tinggal jauh di dalam di kawasan pedalaman, Tuhan Engkau mendatangkan penyembuhan. Engkau Tuhan menjangkau mereka dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan negara kami Malaysia, kami menyerahkan negara Brazil ke dalam tangan-Mu. Engkau lingkupi dengan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Sucikan dari segala wabak penyakit, bangkitkan dari segi ekonomi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hatiku meluap dengan kata-kata indah kepada kekasih jiwaku. Ku ingin menyampaikan sajaku kepada Raja, Kaulah kerinduan hatiku. Inilah segala nyanyian kasihku. Kau yang terelok, Kau yang terindah di antara anak
Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang bersiaplah wahai pengantin Kristus. Kita adalah pengantin-pengantin Kristus yang dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hari ini mari kita belajar bersama daripada Lukas 22 ayat 14 hingga ayat yang ke-20. Apabila tiba masanya, Yesus pun duduk bertelekan di meja bersama rasul-rasulnya yang 12 itu. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sebenarnya aku telah lama ingin sekali makan jamuan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Aku berkata kepadamu bahwa aku tidak akan makan jamuan ini lagi, sehingga maksud sebenar Paskah dinyatakan dalam kerajaan Allah." Setelah itu Yesus mengambil sebiji cawan minuman. Dia mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah cawan ini dan bagikan minumannya antara kamu. Aku berkata kepadamu bahwa mulai sekarang aku tidak akan minum air anggur lagi hinggalah kerajaan Allah datang." Kemudian Yesus mengambil roti, mengucap syukur lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untukmu, lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku." Demikian juga sesudah makan dia mengambil cawan sambil berkata, "Cawan ini perjanjian baru dengan darahku yang ditumpahkan bagimu." Kalau kita melihat bahagian ini daripada firman Tuhan ini, kisah ini menceritakan tentang perjamuan terakhir Yesus bersama dengan para muridnya sebelum ia ditangkap dan diseksa. Lukas 22 ini mengisahkan tentang cerita perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya sebelum ia ditangkap dan diseksa. Dan di kisah ini Yesus memberi muridnya anggur dan roti yang melambangkan tubuhnya sendiri yang diserahkan bagi dunia, sehingga setiap orang-orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Dan dijanjikan juga bahwa akan datangnya Roh Penolong, yaitu Roh Kudus sebagai meterai atau tanda sah bahwa setiap orang yang percaya kepadanya pada satu hari nanti akan dibawanya ke surga. Allah selalu menggunakan simbol-simbol dalam Alkitab yang untuk menyampaikan hal-hal yang rohani. Bahkan kita sebagai gerejanya hari ini dipanggilnya sebagai pengantin perempuan Kristus. Alangkah indahnya panggilan itu. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Kidung Agung, di sana menceritakan tentang hubungan sepasang kekasih, dan itulah gambaran cinta Yesus kepada kita sebagai gerejanya hari ini. Kidung Agung 4 ayat 12 dikatakan di sana bahwa Yesus memanggil kita sebagai adindaku, pengantinku. Itulah panggilan Yesus karena cintanya kepada kita sebagai gereja yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi, apakah engkau mengerti atau apakah kita sadar bahwa kita ini merupakan kekasih Tuhan Yesus, kekasihnya Yesus? Mari kita belajar seterusnya tentang perkawinan orang-orang Yahudi, dan ini sangat berkait rapat dengan perkawinan Tuhan Yesus sebagai pengantin lelaki, dan kita adalah pengantin perempuan sebagai gerejanya hari ini. Menurut tradisi pernikahan orang Yahudi di zaman Alkitab, jika ada sepasang kekasih Yahudi yang merancang untuk bernikah, maka bapak si lelaki akan mendatangi keluarga si perempuan untuk membincangkan atau menentukan mahar atau mas kawin. Demikianlah Yesus mengikat perjanjiannya dengan umatnya. Ya, setelah pemusnahan dunia yang pertama pada ketika zaman Nuh, ya Allah Bapa mengikat perjanjian dengan Nuh dan generasinya. Dan kalau kita melihat seterusnya, setelah selesai membayar mas kawin, lalu bapak lelaki ini akan menyerahkan cawan anggur kepada anak lelakinya. Dia akan menyerahkan cawan
sebagai tanda persetujuan kedua pihak. Maka bermulalah proses pertunangan itu. Dan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, firman Tuhan berkata bahwa Allah telah membeli kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan sepenuh harga yang penuh. Dan di dalam Hosea 2 ayat 2, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Allah menunangkan kita sebagai gerejanya dengan Yesus Kristus. Dan di dalam sebuah proses pertunangan ini ada sebuah simbol yang dilakukan, yaitu perjanjian perkawinan mereka akan berlaku di mana kedua pasangan ini akan minum air anggur dari satu cawan. Ya, dan setelah itu mereka akan saling bertukar cincin, serta pihak lelaki ataupun pengantin lelaki ini akan memberikan hadiah-hadiah tanda pertunangan mereka kepada pihak perempuan ataupun kepada pengantin perempuan. Dan setelah itu ada sebuah tanda yang dilakukan oleh lelaki, yaitu memecahkan gelas, ya, sebagai tanda ikatan pertunangan mereka. Demikianlah di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru dengan darahku, dan setiap kali kamu meminumnya, inilah sebagai peringatan kepadaku. Dan Yesus membuat peringatan, ya, sebagai pencurahan darahnya itu sebagai tanda ikatan antara dia dan gerejanya hari ini. Dan seterusnya setelah itu sahlah mereka sebagai suami istri, ya. Dalam ikatan pertunangan itu mereka sah sebagai suami istri, ya, anak muda Yahudi ini. Tetapi mereka tidak boleh tinggal bersama-sama. Dan si wanita ini telah dikhususkan ataupun dikuduskan hanya untuk lelaki yang akan satu hari nanti mengawininya dalam sebuah pesta besar-besaran. Artinya bahwa kita telah gereja yang telah ditunangkan dengan Tuhan Yesus, kita sah menjadi milik Tuhan Yesus, dan kita dimeteraikan dengan meterai Roh Kudus. Dan setelah acara pernikahan itu, maka ataupun acara ikatan janji pernikahan atau pertunangan itu, maka mempelai lelaki akan kembali ke rumah bapaknya, dan untuk sekitar setahun dia akan mempersiapkan seluruh majlis pesta perkawinan itu. Dan dia juga akan menyiapkan tempat tinggal di mana keluarga baru itu akan memulakan kehidupan yang baru. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Itu adalah janji Tuhan. Itu adalah sebuah kepastian yang Tuhan berikan bagi kita sebagai gerejanya hari-hari ini. Mengatakan bahwa dia sedang kembali ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kita pada pesta perkawinan itu nanti. Dan seterusnya di dalam bulan-bulan perpisahan untuk sementara itu, pengantin wanita akan menggunakan seluruh waktu itu sepanjang setahun itu untuk mempersiapkan dirinya, untuk mempercantikkan dirinya, untuk menyiapkan baju pengantin, untuk menyiapkan apapun yang ia perlukan untuk persiapan majelis perkawinan itu nanti. Demikianlah di dalam Kolose 3 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, kata firman Tuhan, carilah perkara-perkara yang berkaitan dengan surga, tempat Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Tumpukan pikiran kita tentang hal-hal di surga. Demikian Tuhan ingin supaya kita dalam hal kita mempersiapkan diri kita, kita menumpukan pemikiran kita kepada surga. Karena disitulah kita suatu hari nanti akan pergi bersama-sama dengan sang kekasih kita, yaitu Yesus Kristus. Dan untuk beberapa waktu, sehingga setelah selesai masa persiapan
baik itu bagi pihak lelaki dan wanita, maka tibalah waktunya Bapa akan berkata kepada si anak lelaki, masanya akan tiba. Maka anak lelaki ini, ya pemuda lelaki ini akan menghantar kawan-kawannya ya kepada mempelai wanita. Dan mereka ini adalah sebuah rombongan yang dihantar oleh pihak lelaki mendahuluinya. Rombongan ini akan mendahuluinya dan mereka akan pergi ke rumah sang mempelai ataupun sang pengantin wanita dengan sebuah teriakan yang kuat. Dan dia berkata, bersiaplah karena pengantin lelaki akan datang. Maka dengan cepat-cepat pengantin wanita akan mempersiapkan dirinya dengan setiap apa yang telah dia persiapkan sebelumnya. Demikianlah di dalam Matius 24 ayat 36 berkata tentang hari dan waktunya, tiada siapapun yang tahu hari dan waktunya, baik para malaikat di sorga maupun anak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah Bapa di sorga menetapkan waktunya untuk anak itu datang. Untuk anak manusia datang menjemput kita sebagai pengantin perempuan. Matius 24 ayat 31 berkata, sangkakala akan dibunyikan dengan kuatnya dan anak manusia akan menghantar malaikat-malaikatnya dan menghimpunkan umatnya, umat pilihannya dari keempat mata angin, dari satu ujung ke ujung yang lain. Ya, dari satu ujung langit ke ujung yang lain. Demikianlah setiap umat-umat yang percaya dengan sungguh-sungguh yang telah mempersiapkan dirinya akan dikumpulkan dari ujung yang satu kepada ujung yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kita yang dipersiapkan sebagai pengantin wanitanya Tuhan. Haleluya. Dan apa yang berlaku? Perkara ini biasanya berlaku pada malam hari dan masa yang tidak ditentukan atau masa yang tidak diberitahukan kepada pengantin wanita. Oleh itu pengantin wanita harus bersiap setiap waktu. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 berkata, kamu cukup mengetahui hari kedatangan Tuhan akan tiba seperti pencuri pada malam hari. Dan biasanya itu berlaku pada masa-masa yang tidak ditentukan. Ya, itu berlaku pada malam hari. Dan setelah itu pengantin perempuan akan menggunakan tudung mukanya. Ya, dia akan menggunakan tudung muka. Dan dalam proses ianya dibawa ke rumah pengantin perempuan bersama dengan para rombongannya. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 hingga 17 berkata, mereka yang telah mati dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan kita yang masih hidup ketika itu akan diangkat bersama mereka ke awan untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Lantas kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Demikianlah kita sebagai umat-umat yang percaya diangkat dari bumi ini, bertukar dalam kemuliaannya, diangkat untuk persiapan pesta perkawinan itu. Puji Tuhan. Dan di dalam pesta itu, sebelum pesta itu dimulai, pengantin wanita ini akan diiring ke bilik pengantin itu. Dan di dalam bilik itu untuk pertama kalinya mereka akan melakukan hubungan fisik. Ya, di antara lelaki, pengantin wanita dan lelaki ini untuk pertama kalinya. Disitulah meterai perjanjian pernikahan mereka berlangsung. Iya. Dan setelah rasmi perkawinan itu, maka mempelai lelaki akan memberitahu kepada petugas untuk mengumumkan kepada seluruh para tetamu bahwa mereka telah sah menjadi suami istri. Wow, sangat luar biasa. Maka bermulalah pesta selama 7 hari, pesta pernikahan. Tetapi yang uniknya, pengantin wanita itu akan tetap berada di biliknya selama 7 hari itu. Demikianlah saudara yang dikasihi, apabila kita telah dibawa ke sorga,
kita akan dilindungi oleh Tuhan selama 7 hari, 7 tahun. Ya, di mana kita akan dilindungi daripada kesusahan besar. Ya, sebuah kesusahan besar yang akan melanda seluruh bumi pada ketika itu. Di dalam Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Kemudian aku mendengar seperti suara orang yang sangat banyak. Saat perkawinan anak domba telah tiba dan istrinya sudah menyiapkan diri. Istrinya diberi kain lenan yang halus, suci berseri-seri untuk dipakai. Itulah lambang perbuatan baik yang kita ada. Kita dipakaikan dengan seluruh perhiasan, dengan pakaian yang sangat indah. Wow, betapa kita merindukan hari-hari itu. Kita merindukan untuk menikmati sebuah hubungan keintiman dengan Bapa, dengan Yesus Kristus sebagai kekasih kita. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Itulah yang kita rindukan sebagai anak Tuhan hari-hari ini. Apakah engkau merindukan saat-saat itu? Saya pernah mendapat penglihatan pada suatu ketika tentang pertemuan saya dengan Tuhan. Bagaimana saya di dalam penglihatan itu saya melihat bahwa saya sedang berdiri di atas bumi dan ada sebuah tangga yang menuju ke awan-awan. Dan di penghujung tangga itu saya melihat Yesus sedang berdiri menggunakan mahkota dan dia sedang memegang tongkat kerajaan. Dia sedang menanti kedatangan saya. Dan pada waktu itu saya merasa bahwa saya tidak layak untuk diangkat. Dan saya berdoa dan mengatakan, Tuhan, kuduskan saya, ampuni saya agar saya layak untuk naik ke tangga ini dan menuju ke arah-Mu. Dan ketika saya berdoa pada waktu itu saya merasa tubuh saya menjadi ringan. Dan saya mulai naik di awan-awan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah penantian bagi kita sebagai orang yang percaya hari-hari ini. Kita menantikan saat-saatnya kita diangkat di awan-awan, bertemu dengan sang kekasih kita, yaitu Yesus Kristus. Seterusnya kita melihat bahwa di penghujung dari hari itu tibalah masanya untuk pengantin perempuan dibawa keluar untuk dilihat oleh para tetamu tanpa tudung penutup. Ya, ini keadaannya kita. Kalau kita sudah dinikahkan, sudah berkawin dengan kekasih kita yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan dikatakan di sini di dalam Kolose 3 ayat 4 berkata, apabila Kristus yang merupakan kehidupan kamu itu muncul, kamu akan muncul bersamanya dalam kemuliaan. Haleluya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita merindukan saat-saat itu. Saya merindukan saat itu dan saya percaya kita semua merindukan saat-saat itu. Kita kembali kepada firman Tuhan yang kita lihat sebelum ini, yaitu tentang perjamuan terakhir Yesus dan para murid-muridnya. Perjamuan itu merupakan lambang kisah pertunangan, yaitu ataupun sebuah deklarasi cinta Yesus kepada gerejanya. Yesus berkata, sebenarnya aku telah lama ingin sekali makan perjamuan Paskah ini bersama dengan kamu. Ambillah cawan ini dan bagikan minuman ini di antara kamu. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Ungkapan ini bukan hanya merujuk kepada keadaan penderitaan yang akan ia alami secara jasmani. Tetapi arti yang mendalam dari perkataan ini adalah bahwa ia sedang menyatakan cintanya yang sangat mendalam kepada kita sebagai kekasihnya, yaitu kita sebagai gerejanya ataupun pengantin yang ia tebus dengan darahnya yang sangat mahal. Seterusnya Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dalam arti lain, kata Yesus ini adalah ia sedang berkata bahwa engkau boleh mempercayaiku, wahai kekasihku. Aku pasti akan datang untuk menjemputmu. Sebuah kata-kata kepastian bahwa
Dan ia mengatakan untuk mengukuhkan janji itu, ia ingin agar kita meminum dari cawan cinta itu, cawan pengorbanannya, cawan kasihnya kepada kita, cawan anggur itu yang berisi anggur. Dan ia mengatakan bahwa ketika kita melakukannya dan setiap kali kita mengingatinya dan kita meminum dari cawan itu adalah sebuah peringatan cinta kita bahwa satu hari nanti ia pasti akan datang untuk menjemput kita. Ia pasti akan datang untuk gerejanya, untuk menjemput kita agar kita dapat tinggal bersama-samanya di dalam kerajaan surga. Wow, saya merindukan saat itu. Saya menginginkan saat itu. Saya mendambakan saat itu. Apakah kita mendambakan hari-hari itu? Dan seterusnya kita melihat betapa pentingnya kita sebagai gereja Tuhan untuk membuat persiapan sebelum kita diangkat di awan-awan. Sebelum kita dijemput oleh Sang Kekasih kita, yaitu Yesus Kristus. Kita melihat di dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Di sana dikatakan tentang ada 10 gadis ataupun anak darah. Ya, yang 5 bijaksana tetapi yang 5 bodoh atau tidak berakal. Itu adalah gambaran kita sebagai gereja Tuhan hari-hari ini. Dan kita melihat pelita ini adalah sebuah alat penerang yang terbuat dari tanah liat. Itulah gambaran hidup kita. Pelita ini adalah gambaran tubuh kita. Ya, dan seterusnya lampu itu mewakili firman yang menjadi terang, yang menerangi hidup kita, yang memberi cahaya dalam jalan-jalan hidup kita, yang membuatkan kita tahu di mana harus kita melangkah. Seterusnya minyak itu adalah gambaran Roh Kudus sebagai meterai. Roh Kudus itu adalah seperti gambaran sebuah cincin. Seperti gambaran sebuah cincin yang dimana meterai itu adalah sebagai sebuah hubungan. Ya, hubungan percintaan Yesus dan gerejanya hari-hari ini. Itulah Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Bersama dengan seluruh karunia-karunia sebagai hadiahnya untuk kita bersiap, untuk kita mempercantik diri, untuk kita menjadi anak darah yang akan menyukakan kekasih kita. Dan seterusnya kita melihat ada beberapa persamaan di antara 5 gadis bijaksana ini dan 5 darah gadis yang tidak berakal ini. Yang pertama yaitu mereka ini adalah sama-sama darah dan mereka juga memiliki pelita. Mereka ini juga sedang menantikan sang kekasih mereka, yaitu pengantin itu, pengantin lelaki. Dan oleh karena mereka terlalu lama menunggu, mereka ketiduran. Ya, dan ketika mereka bersama-sama mendengar ada sebuah teriakan yang menyatakan bahwa bersiaplah, pengantin lelaki akan datang. Dan mereka sama-sama bangun dan mempersiapkan alat mereka, yaitu pelita itu. Tetapi di situ ada perbezaan di antara 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang tidak berakal ini atau kurang berakal ini, yaitu 5 gadis yang bijaksana ini menyiapkan bekalan. Oleh karena mereka terlalu lama menunggu, akibatnya cahaya lampu mereka semakin malam, ya, ataupun hampir terpadam. Oleh karena 5 wanita bijaksana ini ataupun anak darah yang bijaksana ini memiliki bekal, mereka meletakkan minyak bekalan itu di dalam pelita itu sehingga cahaya pelita mereka tetap menyala. Manakala 5 gadis yang tidak berakal ini, mereka tidak mempersiapkan diri ataupun mereka tidak membawa bekalan, tidak memiliki bekal minyak yang lebih. Sehingga ketika cahaya pelita mereka hampir malap, mereka meminta
kepada 5 gadis yang bijaksana ini. Tetapi 5 gadis yang bijaksana ini berkata, pergilah beli, karena kami takut bahwa pelita kami tidak cukup cahaya. Sementara mereka pergi membeli, mempelai ataupun pengantin lelaki itu sudah datang dan membawa 5 pengantin ataupun anak dara yang bijaksana itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minyak ini melambangkan Roh Kudus. Roh Kudus yang perlu ada dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dalam hal kita sedang mempersiapkan diri menanti kita dijemput oleh Sang Kekasih kita yaitu Yesus Kristus, kita perlu menyiapkan minyak. Apa gunanya minyak? Di dalam Lukas 10 ayat 34 berkata bahwa Dia membersihkan luka-lukanya dengan anggur dan minyak, serta membalut luka itu. Jika kita terluka, jika kita memiliki luka batin, jika kita memiliki keadaan-keadaan yang masa lalu kita banyak mengalami luka, Tuhan ingin menyembuhkan kita. Tuhan ingin membalut luka kita dan meletakkan minyak untuk menyembuhkan luka-luka itu. Saudara yang dikasihi, engkau perlu minyak untuk menyembuhkan lukamu, sehingga engkau pulih dan layak untuk dijemput menikmati pesta perkawinan bersama dengan Sang Kekasih kita. Selain itu, minyak itu juga melambangkan bahwa dengan hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan dihiburkan. Ibrani 1 ayat 9 berkata, engkau telah mencintai apa yang benar dan membenci apa yang jahat. Oleh itu Allahmu telah mengurapimu dengan minyak kebahagiaan lebih dari teman-temanmu. Itulah minyak yang Tuhan ingin berikan kepada kita, supaya ketika kita dalam keadaan yang susah, ketika kita dalam keadaan yang sulit dalam hidup kita, Tuhan ingin datang untuk mengolesi kita dengan minyak urapan. Dia ingin menghiburkan kita melalui Roh Kudus-Nya. Dia ingin memberikan kita kebahagiaan sementara kita menanti kedatangannya yang kedua kali menjemput kita. Selain itu, mengapa minyak itu sangat perlu? Karena minyak itulah yang membuatkan cahaya kita tetap bersinar. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 berkata, kamu telah menerima pengurapan dari Yang Kudus, maka kamu mengenal kebenaran. Untuk kita mengenal kebenaran itu, untuk kita tetap berjalan di dalam trek Tuhan, kita perlukan Roh Kudus, supaya kita mengerti hal-hal yang tersembunyi, mengerti perkara-perkara yang dikatakan oleh firman Tuhan, supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan untuk kita tetap di dalam jalur kebenaran, ataupun untuk membuatkan tetap kita hidup bercahaya di dalam kegelapan dunia ini. Haleluya. Saya menjemput Anda untuk klik angkat tangan, emoji angkat tangan, dan setiap kita yang telah mengangkat tangan, mari kita berdoa dan mengikuti saya. Tuhan Yesus, saya mengaku saya berdosa. Saya percaya bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Sekarang saya membuka hati saya untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Terima kasih karena mengampuni dan menerima saya seadanya. Saya menyerahkan seluruh hidup dan masa depan saya kepada tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan saya berdoa. Amin. Tahniah kepada Anda yang sudah membuat keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya Anda telah masuk di dalam golongan orang-orang percaya ataupun keluarga Kristen. Selamat datang untuk kehidupan yang baru di dalam Yesus. Haleluya. Hatiku meluap
dengan kata-kata indah kepada kekasih jiwaku. Ku ingin menyampaikan sajaku kepada Raja, Kaulah kerinduan hatiku. Inilah segala nyanyian kasihku, Kau yang terelok, Kau yang terindah di antara
Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal fikiran manusia akan memelihara hatimu, jiwamu dan fikiranmu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus saya berdoa. Amin. Haleluya. Dan bertemu kita di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Bye.